Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan tak kurang satu apapun, amin. Lanjutan dari part satu, ini aku mau share lagi kegiatan selama liburan di akhir tahun 2023. Dan sekarang bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2024 ya, saat pengambilan video. Dan ini lanjutan dari video sebelumnya, di mana aku kemarin tuh sampai check-in di Hotel Mira Santika ya teman-teman. Alhamdulillah, biidznillah, aku akhirnya di Bogor gitu. Walaupun dari rumah kita nggak ada planning mau nginep, makanya nggak bawa salin apapun, nggak bawa persiapan apapun gitu ya. Baru kali ini kita bepergian sampai nginep kayak gini tanpa ada perencanaan yang matang dari rumah, semata-mata ngikutin kata hati aja gitu kan. Kemarin sebenarnya abinya rencana mau ke Monas, tapi tiba-tiba berubah pikiran, katanya ke Bogor aja yuk, katanya gitu. Dia lihat di Google, katanya ini ada tempat yang enak nih dekat masjid, dekat stasiun itu ada masjid, ada alun-alun katanya gitu. Dan kita nggak tahu bakal hujan di jalan kan. Akhirnya kita sampai stasiun bawa motor ditaruh di stasiun dan kita naik kereta. Dan pas di kereta ternyata hujan teman-teman, jadi otomatis jalanan pasti becek gitu kan. Akhirnya kita turun di stasiun, alhamdulillah memang benar becek gitu ya. Namanya becek kan gak enak buat jalan-jalan gitu ya, kita apalagi gamisnya itu sampai bawah mata kaki gitu, kayak nyapu-nyapu jalan, becek-becek, basah-basah, kotor dan segala macem. Akhirnya gak nyaman. Terus Alia juga kayak kelelahan kemarin tuh. Dia minta istirahat gitu, kita nggak tega, yang sebelumnya nggak ada target buat nginep, akhirnya ya udah mutusin cari penginapan. Tapi ternyata penginapan di dekat stasiun itu lumayan padat ya teman-teman. Kita udah datengin kedua penginapan dengan harga yang lumayan murah gitu, katanya 200.000 tapi penuh. Akhirnya di depan penginapan yang 200.000 ini aku nemu Hotel Mira Santika. Kita pilih yang harga termurah. Jadi di hotel ini buat teman-teman mungkin ini hanya sekedar kasih informasi aja, barangkali ada yang kemalaman atau cari penginapan susah. Nah, dekat stasiun itu ada yang setahu aku ya di kompleks perumahan apa gitu ya. Pokoknya nggak jauh dari situ, berupa klaster. Ada dua penginapan yang harga 200 ribuan dan ada Mira Santika juga. Nah, yang aku tempatin Mira Santika, harganya itu juga bervariasi ya, ada yang 700, ada yang 1 juta, ada yang 500, dan ini yang termurah 350.000. Tapi menurut aku dengan fasilitas yang ada ya worth it lah dengan harga segini, karena memang ini tuh bener-bener terjangkau banget dan aksesnya enak, kemana-mana dekat gitu, secara dekat stasiun lah ya teman-teman. Di sini aku hanya sekedar liburan, memanfaatkan waktu libur sekolahnya Alia dan libur kerja abinya gitu, karena abinya ada waktu 2 hari dan Alia sebenarnya liburnya sampai sebulan gitu teman-teman, cuma baru kesampaian hari ini karena nunggu dari libur kerjanya abinya gitu. Alhamdulillah waktu 2 hari dimanfaatkan sama abinya untuk ngajak jalan Alia, nyenengin Alia, karena memang dari sebelum-sebelumnya dia mungkin dapat cerita dari mana gitu, pengen ke Kebun Raya Bogor, dan alhamdulillah kesampaian. Cuma kemarin kita berangkatnya memang pas tanggal 31 Desember, habis asyar dari rumah, otomatis sampai stasiun itu kan malam ya, jadi kita mau nggak mau harus nginep gitu. Sebenarnya target Kebun Raya itu nggak ada gitu ya dari rumah, pokoknya kita mau jalan aja gitu. Ternyata sampai di stasiun, ya udah gimana kalau kita lanjut ke Kebun Raya aja besok, ya udah sepakat gitu. Akhirnya mau nggak mau ya nginep gitu. Nah, ini pagi harinya di tanggal 1 Januari teman-teman, kita mau jalan ke Kebun Raya Bogor. Gimana nih di akhir tahun 2023 di tempat teman-teman, rame nggak? Semalam di sini ramai banget ya dengan suara-suara petasan, terus hiruk pikuk yang rayain tahun baru. Kita bertiga nggak kemana-mana, cuma di balkon duduk-duduk aja teman-teman, ngelihat dar-der-dornya petasan. Cuma yang agak kaget aku tuh ternyata dengar bunyi lonceng gitu yang biasa dilakukan sama gitu. Ternyata ada gereja di sini teman-teman. Jadi pas tanggal 1 Januari jam 12 pas gitu terdengar bunyi lonceng gitu. Padahal pas aku turun dari kereta ada suara
bukan suara, ada kajian di Masjid Agung gitu ya, entah masjid apa ya, pokoknya dekat stasiun ada masjid besar banget. Mungkin warga Bogor pasti tahu itu Masjid Raya atau Masjid Agung ya. Yang jelas itu masjid ramai banget gitu, ada kajian, tapi ternyata pas malamnya ada bunyi lonceng gitu. Jadi ternyata gereja dan masjid itu berdekatan. Ini Alia lagi manja-manja ke abinya. Pagi hari abinya masih males karena memang cuacanya dingin banget, berasa di Tasik. Jadi semalam itu aku nanyain AC yang utamanya gitu, karena kita biasa di Bekasi yang selalu panas gitu ya teman-teman. Tapi ternyata malamnya AC-nya itu nggak dinyalain gitu, karena memang dingin banget gitu kan. Bogor itu ternyata kayak Tasik, Masya Allah dingin banget, adem. Jadi rasanya pengen pindah gitu ya ke area Bogor. Secara aku tuh suka banget sama pegunungan, sama cuaca-cuaca dingin seperti ini. Ini Alia lagi ngerayu-rayu Umi dan abinya biar segera, ayo Mi, ayo Bi, katanya itu pengen segera jalan ya. Ya Allah, Masya Allah, senang banget. Yang penting Alia senang, kita udah senang banget, Masya Allah ya. Pastilah teman-teman juga yang punya anak sekolah, yang penting anak bahagia kan. Oke teman-teman, kita mau lanjut ke kebun raya karena udah jam 9. Kita mau check out dari hotel ini, Hotel Mira Santika, mau lanjut ke kebun raya Bogor. Tadi juga udah pesan Grab. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget ya dari hotel ini menuju kebun raya Bogor, itu sekitar 1,5 km secara skalanya. Tapi kita naik Grab aja, dan untuk ongkosnya juga nggak terlalu mahal ya, 30.000. Dan ini Alia tuh senang banget sampai loncat-loncat gitu ya, Masya Allah. Aku tuh sebenarnya lebih senang di rumah sih kalau liburan. Kalau ada libur waktu yang santai gitu enakan di rumah, tapi kalau anak kecil kan beda lagi ceritanya. Oke teman-teman, di sini aku mungkin mau ngobrolin soal resolusi di tahun 2024 aja, karena apa ya, dari tadi belum ngobrol soal yang serius di tahun baru. Untuk tahun 2023 banyak pelajaran yang diambil. Nah ini aku udah siap-siap untuk menuju kebun raya sambil cerita-cerita aja ya teman-teman, karena nggak perlu dikomentarin. Ini aku udah check out dan udah pesen Grab juga. Ini Grabnya udah datang, sambil aku liputi perjalanan juga. Tapi sebelumnya aku minta ke teman-teman, kalau misalnya nggak suka sama video ini boleh skip aja. Di sini aku hanya mendokumentasikan perjalanan keluargaku, keluarga kecilku. Karena kalau disimpan di HP itu potensi untuk hilang gitu ya. Tapi kalau udah upload YouTube ya bisa untuk kenang-kenangan kelak gitu di masa yang akan datang. Baik teman-teman, kita lanjut ngobrolnya ya. Di tahun 2023 ini banyak pelajaran yang sudah dilewati, Masya Allah. Hal yang bikin aku terharu di tahun 2023 adalah memiliki rumah pribadi yang sama sekali tidak ada di wishlist hidupku di tahun 2023 ini. Tapi justru itulah poin penting yang harus di highlight, adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin bagi kita mana mungkin sih, nggak bisa lah, gak masuk di akal lah. Ternyata itu gak berlaku untuk Allah gitu ya. Aku pribadi ngalamin guys, bahwa selama 2023 aku masih rutin nabung untuk membeli rumah cash tanpa harus nyicil dan melibatkan bank. Artinya aku tuh sama suami memang gak mau punya cicilan. Itu yang pertama. Karena kalau untuk riba udah pasti ya kita menghindari riba. Banyak sekarang kan perumahan syariah yang bisa dicicil, tapi aku tetap sama suami tuh mau menghindari itu. Walaupun dibolehkan di dalam Islam dan itu syar'i, tetapi prinsip kita tuh nggak mau ada beban gitu loh teman-teman. Jadi nabungnya nabung pribadi aja gitu kan. Kita udah sepakat sama suami dan masih rajin menabung. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Aduh, jadi pengen nangis, ceritanya jadi serak gini teman-teman. Jadi yang ngikutin aku di Instagram pasti tahu gimana perjuangan aku dalam mendapatkan rumah cash tanpa harus melibatkan riba, tanpa harus terlilit riba gitu ya. Jadi kuasa Allah
di ujung-ujung rencana kita mau pulang ke Karawang, karena kemarin kan aku ngontrak di Tambun ya teman-teman, masih di Bekasi tapi kecamatan Tambun. Nah, waktu di Tambun itu kita udah rencana mau pulang ke Karawang. Sebenarnya kan rumah udah ada di Karawang, cuma belum direnovasi gitu teman-teman. Baru asal jadi aja. Jadi rencana mau pulang ke Karawang gitu. Udah hampir 99,9% gitu kan kita pulang. Tapi di ujung bulan September Allah berkehendak lain. Suami dapat rezeki dari kantornya berupa uang pesangon gitu ya. Tapi yang uang pesangon ini juga nggak full semua gitu, karena kan harga rumah di Bekasi tahu sendiri ya, 200 juta ke atas gitu teman-teman, sedangkan uang pesangon kan nggak sampai segitu, sisanya ya dari uang tabungan gitu, tapi memang lebih besarnya dari uang pesangon. Tapi apapun itu memang udah jalannya kayak gitu. Intinya memang Allah yang memberi rezeki, karena dari uang pesangon itu suami langsung di hire lagi gitu, jadi tidak kehilangan pekerjaan tapi juga tetap dapat rezeki dari uang pesangon. Itu kan Allah yang memberikan gitu, dan itu hanya apa ya, hanya sepenggal cerita aja, tapi intinya Allah memberikan rezeki yang luar biasa terhadap kami gitu kan, karena memang dalam waktu 10 tahun ini kita berazam sama Allah untuk tidak terlibat dalam urusan riba. Intinya mau belajar meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan kita yakin Allah pasti menolong hambanya yang mau belajar, yang mau memperbaiki diri, mau belajar baik gitu, pasti Allah tolong. Yang penting yakin dan berikhtiar berdoa gitu teman-teman. Jadi itu yang menjadi pencapaian ya di luar nalarku tahun 2023, dan banyak lagi kejadian-kejadian lain yang tidak bisa aku ceritakan, tapi intinya satu persatu apa yang diinginkan tercapai ya teman-teman, baik itu secara materi maupun ukhrawinya. Cuman di sini juga tahun 2024 aku nggak mau terlalu santai juga, karena ya manusia mah selalu ada aja gitu kan keinginan-keinginan. Selama kita masih hidup pasti, dan nggak mungkin enggak gitu ya, dan itu memang tidak disalahkan karena sisi manusia kita ya tidak lepas dari yang namanya keinginan dan cita-cita. Tapi cita-cita di sini aku belokkan ke arah-arah yang positif, kayak misalnya untuk 2024 ini targetnya adalah dari sisi ukhrawinya ya, aku pengen ada targetan hafalan terkhusus untuk Alia gitu ya. Untuk aku pribadi juga sama suami juga udah punya targetan hafalan, dan kita saling mengoreksi satu sama lain gitu. Untuk duniawinya aku ada targetan punya uang atau punya dana buat renovasi dapur gitu, karena dapur belum terpenuhi semuanya. Kemarin sempat renov ya, tapi nggak tuntas sebab keterbatasan dana. Rencana tahun 2024 ini aku nabung untuk pasang plafon dan juga bikin pintu sliding apa ya, kanopi sliding gitu ya, untuk di dapur supaya dapurnya nggak pengap gitu teman-teman. Dan insya Allah aku nabung untuk itu. Tapi yang lebih aku prioritaskan saat ini adalah membangun channel supaya lebih giat lagi, karena memang 1 tahun ini channel aku nggak berkembang sama sekali. Jujur ya aku tuh kayak naik turun gitu semangatnya, sebab ada kebimbangan gitu ya. Aku punya beberapa channel gitu teman-teman, yang sebenarnya kurang sehat ya, kalau punya channel ya satu aja, sedangkan aku ada channel yang sebelumnya aku garap tapi aku kurang menjiwai di situ, padahal subscribernya udah mau 50.000 gitu loh, tapi aku biarkan gitu ya. Nah, jadi untuk tahun 2024 ini aku mau memantapkan diri, fokus di satu channel gitu. By the way, ini aku udah beli tiket, jadi kita udah masuk ke Kebun Raya Bogor. Banyak banget yang datang, tapi lebih dominan ini para keluarga-keluarga kecil gitu ya, yang datang ke Kebun Raya. Memang tepat banget kita ngajak jalan-jalan ke Kebun Raya kayak gini.
lagi makan sosis, tadi beli sosis bakar, 2 sama bakso lobster katanya gitu. Emang Alia tuh hobi banget sama sosis Kenzel ya teman-teman. Jadi di Kebun Raya Bogor ini luas banget ya teman-teman, kita nggak bisa mengelilingi semuanya, hanya jalan di beberapa spot aja karena capek banget gitu ya. Alia juga kayaknya udah nyerah gitu, jadi kita ngikutin anaknya aja. Kalau anaknya masih happy, oke. Tapi dilihatnya itu seneng banget gitu ya, dia terandal terindil, pokoknya seneng deh lihat dia. Dia tuh selonong gitu kan, karena emang tuh kan masya Allah. Dia tuh ya udah, kita mah sebagai pengasuh gitu ya, kemana maunya sang incas ya udah diikutin. Oke teman-teman, ini aku udah di luar kebun, di luar Tamasya atau Taman Raya Bogor, karena Alia udah capek. Jadi kita mau pulang langsung ke stasiun. Kita lagi pesen Grab juga. Kita udah ada di luar juga ya teman-teman, lagi nungguin Grab, dan Grabnya itu macet. Jadi nunggunya agak lama tuh. Nunggunya tuh sekitar hampir 1 jam karena terjebak macet. Jadi kita sabar aja. Insya Allah kita sampai di Tambun, di stasiun Tambun. Kita kan naruh motor di sana sekitaran Asyar kayaknya. Jadi kita zuhur di stasiun. Kita mau menuju Manggarai aja dulu. Dari Manggarai kita mau sholat zuhur kayaknya ya. Mudah-mudahan sesuai target. Ini juga baru pada turun dari kereta, masya Allah panjang banget antriannya teman-teman, mungkin di hari libur. Jadi para orang tua pada ngajak jalan-jalan ke anaknya, atau memang keseharian seperti ini aku sih nggak tahu, karena pertama kalinya menuju Bogor naik kereta. Oke teman-teman, ini aku udah ada di stasiun Manggarai. Rencana kita mau keluar stasiun dulu, mau cari makan, karena udah lapar. Tadi udah sholat duhur, alhamdulillah sesuai target. Jadi sholat duhurnya keburu di Manggarai. Nanti kita masuk lagi, isi saldo ini tiket lagi, dan kita lanjut menuju stasiun Tambun. Nih Alia kegerahan buka hijab. Oke teman-teman, sampai di sini perjalanannya. Semoga menghibur dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di next video. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.